Ini adalah cerita tentang menolong gadis yang pingsan di tengah hutan. Pemuda ini mendadak mendapatkan keajaiban besar ini. Pagi itu, kabut tebal masih bergelayut di atas pepohonan hutan kencana. Cahaya matahari yang seharusnya hangat tertahan di balik lapisan embun putih, membuat suasana pagi tampak dingin dan muram. Di antara lebatnya pepohonan, suara langkah kaki seorang pemuda terdengar lirih, menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Dialah Arga, anak muda berusia 20 tahun, bertubuh kurus tapi berotot, kulitnya legam karena terbakar matahari. Sehari-hari Arga bekerja sebagai pengumpul madu liar. Ia hidup bersama ibunya di pinggiran desa, di sebuah rumah bambu sederhana yang nyaris roboh. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena tertimpa pohon di hutan, Arga menjadi tulang punggung keluarga. Ia tidak punya banyak pilihan. Ladang peninggalan ayahnya telah dijual untuk biaya berobat ibunya yang sakit paru-paru. Kini, hanya hutan yang menjadi tempat ia menggantungkan hidup. Bismillah, gumamnya pelan sambil menatap langit yang tertutup kabut. Semoga hari ini ada rezeki. Dengan membawa ember rotan dan alat pengasap lebah dari batok kelapa, ia menapaki jalan hutan yang makin dalam. Suara burung bersahutan, namun kali ini terasa berbeda. Tidak secerah biasanya. Entah kenapa, sejak subuh tadi, suasana hutan terasa lebih sunyi, seakan menyembunyikan sesuatu. Arga berhenti sejenak di tepi jurang kecil, menengok ke bawah. Sungai mengalir di sana, jernih tapi tampak dingin. Ia lalu berjalan lagi, lebih hati-hati karena tanahnya licin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara aneh, bukan suara binatang, tapi seperti suara manusia. Arga mengernyit, mencoba fokus. Siapa di hutan sepagi ini? Pikirnya. Ia mendengarkan lebih seksama. Kali ini jelas, sebuah suara lemah, seperti seseorang mengerang kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Arga mengikuti arah suara itu. Ia melewati akar-akar besar, menunduk di bawah ranting berduri, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat lapang yang ditumbuhi rumput liar. Di sana, di antara dedaunan basah, tergeletak seorang gadis muda. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Pakaiannya, gaun putih yang tampak mahal, basah dan kotor, sobek di beberapa bagian. Arga tertegun. Ia belum pernah melihat gadis seperti itu di desa. Siapa dia? Dari mana datangnya? Ya Allah, desis Arga pelan sambil berlari mendekat. Ia berjongkok, memeriksa denyut nadi gadis itu. Masih ada, lemah tapi terasa. Ia menepuk pipinya perlahan. Mbak, bangun, Mbak. Kau dengar aku? Tak ada jawaban. Gadis itu tetap tak sadarkan diri. Arga melihat luka kecil di pelipisnya, kemungkinan karena terbentur batu. Ia menatap sekeliling, tapi tak melihat siapapun. Hutan benar-benar sepi, hanya suara dedaunan yang digoyang angin. Hatinya mulai gelisah. Jika ia tinggalkan gadis itu di sini, bisa-bisa mati kedinginan atau dimakan binatang buas. Tapi kalau ia membawanya, ia sendiri kesulitan, pondoknya cukup jauh. Namun nuraninya tak bisa membiarkan. Aku nggak bisa tinggal diam, gumamnya akhirnya. Ia mengangkat tubuh gadis itu perlahan. Tubuhnya ringan, tapi dingin seperti es. Arga menggigit bibir, menahan lelah, lalu mulai berjalan kembali ke arah pondok kecilnya di pinggir sungai. Langkahnya tertatih di tanah licin. Daun-daun menampar wajahnya. Kadang ia terpeleset, tapi tetap menggenggam erat tubuh gadis itu. Nafasnya memburu, peluh mengalir di pelipis.
Sekitar setengah jam kemudian, samar-samar terdengar suara air mengalir, tanda ia sudah dekat dengan pondok. Pondok itu sederhana, beratap rumbia, berdinding bambu, dan hanya berisi perapian kecil serta tikar pandan. Ia meletakkan gadis itu perlahan di atas tikar, lalu mengambil air dari kendi tanah liat. Dengan kain lusuh, ia menyeka wajah gadis itu, mencoba menghangatkan tubuhnya. "Bertahanlah, aku nggak tahu siapa kamu, tapi aku nggak akan biarkan kamu mati di sini," ucapnya pelan. Ia menyalakan api menggunakan kayu kering. Asap tipis mengepul, menghangatkan udara dingin hutan. Di luar, langit makin gelap, tanda hujan akan turun. Arga menatap wajah gadis itu lagi. Cantik sekali, bahkan dalam keadaan tak sadarkan diri. Ada keanggunan yang aneh, seolah bukan orang desa biasa. Tiba-tiba, seekor burung hantu putih hinggap di jendela bambu pondok. Matanya menatap lurus ke arah Arga dan gadis itu. Burung itu tidak bergerak, hanya mengamati. Arga terdiam, bulu kuduknya merinding. Burung hantu di siang hari? Itu pertanda buruk, kata orang-orang tua. Namun burung itu tak tampak menakutkan, malah tenang, seperti sedang menjaga. Setelah beberapa saat, burung itu terbang lagi, meninggalkan suara sayap yang bergema pelan di antara pepohonan. Arga menghela napas, lalu kembali memeriksa gadis itu. Tak lama kemudian, gadis itu menggeliat. Matanya terbuka perlahan, pandangannya kosong, bingung. Di mana aku?" Suaranya lemah. "Kau aman," jawab Arga lembut. "Aku menemukanku pingsan di hutan. Namaku Arga." "Siapa namamu?" Gadis itu memandangi sekeliling, lalu menatap wajah Arga. Aku tidak tahu," ujarnya lirih. "Tidak tahu?" Arga bingung. "Semua kosong di kepalaku. Aku tidak tahu siapa aku, dari mana, kenapa aku di sini." Arga menelan ludah. Situasi itu membuatnya semakin heran. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi gadis itu tampak sangat lemah. "Sudah, jangan pikirkan dulu. Istirahatlah. Aku akan buatkan air hangat." Ia keluar pondok, mengambil ranting dan menyalakan api lagi. Hujan mulai turun, menimpa dedaunan dan atap pondok, menimbulkan suara ritmis yang menenangkan. Arga menatap hujan itu lama. Hatinya resah, bercampur penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa bisa ada di hutan lebat sendirian? Malam pun tiba. Petir sesekali menyambar, menerangi langit. Gadis itu sudah tertidur pulas. Arga duduk di dekat api sambil memeluk lutut. Angin malam menerpa wajahnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda sejak menolong gadis itu. Entah kenapa, hawa di sekitar pondok terasa berubah. Lebih hangat, tapi sekaligus penuh misteri. Saat matanya hampir terpejam karena lelah, suara burung hantu itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Arga menengok ke jendela. Dalam remang cahaya api, ia melihat sepasang mata putih bercahaya menatapnya dari balik pepohonan. Namun anehnya, Arga tidak merasa takut. Ada ketenangan yang justru menyelimuti dadanya, seolah alam berbisik, "Kau telah melakukan sesuatu yang benar." Ia tersenyum kecil, lalu menatap gadis yang tertidur di tikar bambu itu. "Entah siapa kau, tapi aku yakin Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Api di perapian berkereda pelan. Di luar, hujan turun semakin deras. Angin meniup dedaunan, menciptakan musik malam yang aneh tapi indah. Dan di atas sana,
burung hantu putih itu kembali terbang melingkar di sekitar pondok, seolah sedang mengawasi dua jiwa yang akan terhubung oleh takdir besar di dalam hutan penuh rahasia itu. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya hilang, tetapi hujan semalam telah berhenti. Suasana hutan yang basah terasa segar, dengan aroma tanah dan daun yang menenangkan. Arga masih duduk di dekat api yang hampir padam, menatap gadis itu yang tidur lelap di tikar bambu. Ia menyesap air hangat dari bambu sambil berpikir, mencoba memahami apa yang terjadi. Siapa gadis ini? Mengapa ia ditemukan sendirian di hutan, mengenakan pakaian yang begitu berbeda dengan pakaian orang desa? Setelah beberapa saat, gadis itu mulai membuka matanya perlahan. Pandangan matanya kosong, bingung, dan ia memicingkan mata karena cahaya api yang redup namun cukup menyilaukan. Suara-suara hutan pagi terdengar samar-samar dari luar pondok, kicauan burung, gemerisik dedaunan, dan aliran air sungai kecil di dekat situ. Di mana aku? Suara gadis itu lembut dan penuh ketakutan. Arga mendekat dan menepuk tangannya perlahan. Kau aman. Aku menemukanku pingsan semalam di hutan. Namaku Arga. Gadis itu menatapnya lama, seperti mencoba mengingat sesuatu. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apapun. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangannya. Arga bisa merasakan ketakutannya, bukan hanya karena kehilangan ingatan, tetapi karena berada di tempat asing, di tengah hutan yang sunyi. Arga menghela napas panjang. Ia tahu gadis ini membutuhkan lebih dari sekadar perawatan fisik. Ia membutuhkan rasa aman dan perlindungan. Ia pun mencoba bersikap lembut. Kau tidak sendiri. Aku akan menjagamu sampai kau bisa berdiri lagi. Tapi kau harus makan sedikit, ya. Aku buatkan air hangat dan sepotong roti jagung dari bekalku. Gadis itu mengangguk perlahan. Namanya pun belum diketahui, jadi Arga memutuskan memanggilnya Rani, nama yang terdengar sederhana dan mudah diingat. Arga merasa panggilan itu cocok untuknya, lembut dan penuh harapan. Setelah Rani meneguk sedikit air hangat, Arga mulai menyiapkan sarapan sederhana dari sisa jagung dan madu yang ia bawa dari hutan. Sementara itu, Rani duduk bersandar pada dinding pondok, matanya terus menatap Arga dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia jelas masih kebingungan. Aku tidak ingat apa-apa. Tidak tahu siapa aku, dari mana, atau bagaimana bisa sampai di sini, gumam Rani dengan suara serak. Arga mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus gadis itu. Tidak apa-apa. Kadang ingatan bisa kembali secara perlahan. Yang penting sekarang kau aman. Rani menatap keluar jendela pondok. Hutan yang basah berkilau diterpa cahaya pagi yang lembut, embun menempel di daun-daun dan ranting. Ia menutup mata sejenak, menghirup aroma tanah dan dedaunan yang membasahi. Meski takut, ada ketenangan aneh di hatinya. Seperti ada sesuatu yang familiar di hutan ini, namun ia tak bisa mengingat apa. Setelah sarapan selesai, Arga menyarankan untuk berjalan-jalan ringan di sekitar pondok agar Rani bisa bangun dan bergerak. Rani menuruti dengan hati-hati, menggenggam tangan Arga. Ia lemah, langkahnya goyah, tapi tetap berusaha mengikuti. Saat mereka menapaki jalan setapak yang licin oleh hujan semalam, Rani menatap pepohonan tinggi di sekelilingnya. Aku merasa seperti pernah di sini, bisiknya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Arga menatapnya, hati berdebar. Kalimat itu terasa seperti petunjuk pertama dari misteri yang menyelimuti gadis ini. Mereka berjalan menyusuri sungai kecil yang berkelok di tengah hutan.
ikan kecil melompat-lompat di permukaan air yang jernih. Suara burung bersahutan, angin berdesir di dedaunan, menciptakan harmoni alam yang damai. Namun ketenangan itu mendadak terganggu oleh suara gemerisik di semak belukar. Arga menegang. Ia mengambil parang dari pinggang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dari balik semak muncul seekor rubah hutan, matanya menatap Rani dengan penuh penasaran. Gadis itu terkesiap, tapi Arga menepuk pundaknya untuk menenangkan. Rubah itu hanya menatap beberapa saat, lalu perlahan pergi. Sesuatu dalam diri Rani bereaksi terhadap makhluk itu. Mata gadis itu bersinar sekejap, dan ia tersenyum pelan. Arga merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aneh tapi indah tentang gadis ini. Mereka kembali ke pondok. Rani duduk di depan api, menatap nyala api yang menari-nari. Aku merasa aneh, tapi juga tenang, katanya pelan. Arga tersenyum. Meski ia tidak mengerti, ia bisa merasakan kedamaian yang muncul saat Rani ada di dekatnya. Saat malam menjelang, Arga menyalakan lentera tambahan. Rani terlihat lelah, dan ia memutuskan tidur lebih awal. Namun saat menutup mata, ia bermimpi aneh. Ia melihat cahaya putih yang berkilau, suara angin berbisik memanggil namanya. Sosok seorang wanita tua muncul di hadapannya, berpakaian putih dan tersenyum lembut. Jangan takut, Rani. Siapa yang menolongmu adalah orang yang membawa berkah, bisik suara itu, sebelum Rani terbangun dengan jantung berdebar. Arga terkejut saat melihat Rani membuka mata di tengah malam. Aku bermimpi, ada seseorang bilang aku harus berterima kasih padamu, katanya lirih. Arga tersenyum, merasa campuran lega dan bingung. Ia tidak tahu apa maksud mimpi itu, tapi jelas ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa mereka. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar pondok. Arga berdiri, menatap ke jendela. Sekali lagi, burung hantu putih itu muncul, menatap Rani dan Arga dengan mata bercahaya di malam gelap. Burung itu mengibaskan sayapnya, seakan memberi peringatan sekaligus perlindungan. Ini aneh, gumam Arga. Seperti ada yang mengawasi kita. Rani mengangguk, matanya mengikuti burung itu hingga menghilang di kegelapan. Ada rasa kagum dan takut bercampur di dadanya. Ia menyadari bahwa pertemuan dengan gadis ini dan hutan ini bukan sekadar kebetulan biasa. Malam itu, mereka tidur berdampingan di tikar yang sama. Arga menjaga agar Rani tetap hangat, sementara Rani menatap langit-langit pondok, merenungi mimpinya. Dalam diam, keduanya merasakan ikatan yang aneh, ikatan antara penolong dan yang ditolong, antara manusia biasa dan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi di balik hutan kencana yang penuh misteri. Dan tanpa mereka sadari, takdir mulai menenun benang cerita mereka. Pertemuan pertama yang sederhana itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang membawa mereka pada keajaiban yang tak terduga, mengubah hidup Arga selamanya. Hari berikutnya di hutan kencana dimulai dengan sinar matahari yang menembus celah pepohonan, menciptakan garis-garis cahaya di tanah yang lembab. Suara kicauan burung kembali riuh, tapi ada sesuatu yang berbeda. Arga merasa udara pagi ini lebih berat, seakan membawa energi yang tidak biasa. Rani sudah bangun lebih awal. Ia duduk di pinggir pondok, memandangi sungai kecil yang berkelok di antara pepohonan. Pandangannya jauh, matanya berkaca-kaca seperti mengingat sesuatu yang tak mampu dijangkau. Arga, yang sedang menyiapkan sarapan sederhana, memperhatikannya dengan hati-hati. Kau terlihat berbeda hari ini, kata Arga, mencoba bersikap ringan. Rani menoleh. Aku merasa seperti hutan ini mengenaliku,
tapi aku tidak mengingatnya. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Arga mengangguk. Ia bisa merasakan kesedihan dan kebingungan gadis itu. Namun ada hal lain yang membuatnya waspada. Sebuah getaran halus di udara, seperti bisikan alam yang tidak manusiawi. Setelah sarapan, mereka memutuskan berjalan menyusuri hutan lebih jauh untuk mencari jalan keluar atau sekadar mengamati lingkungan. Rani berjalan perlahan, Arga selalu di belakangnya, siaga. Saat mereka melewati jalur sempit, Rani berhenti. Matanya menatap sebatang pohon tua, kulitnya berlumut dan berlekuk-lekuk. "Aku pernah melihat pohon ini," bisiknya. Arga menatapnya, bingung. "Pernah melihat di mana?" Rani menggeleng, menahan kesulitan mengingat. "Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang familiar di sini. Sesuatu yang menenangkan." Mereka terus berjalan. Suasana hutan semakin terasa hidup, tapi sekaligus menegangkan. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik yang tidak wajar. Arga menegang. Ia meraba parang di pinggangnya, bersiap menghadapi bahaya. Tiba-tiba, dari semak muncul seekor harimau hitam. Matanya menatap mereka tajam, bulunya mengilap di sinar matahari. Jantung Arga berdetak kencang. Ia tahu menghadapi harimau sendirian bukan hal mudah. Ia menempatkan Rani di belakangnya, melindunginya. "Jangan bergerak," Arga berbisik. Namun, sebelum harimau itu melangkah lebih dekat, sesuatu terjadi. Dari atas, seekor burung putih dengan bulu bercahaya meluncur turun, mengitari Rani. Burung itu memancarkan cahaya lembut, hangat, dan menakutkan sekaligus menenangkan. Harimau itu berhenti, matanya terpaku pada burung tersebut. Perlahan, ia mundur, menunduk, dan akhirnya lenyap ke kegelapan hutan. Arga terpana. "Apa itu?" gumamnya, tak percaya dengan yang baru saja terjadi. Rani menatap burung itu dengan mata membelalak. Ia merasakan energi aneh mengalir melalui dirinya, seakan burung itu bukan sekadar burung biasa, tapi penanda sesuatu yang lebih besar. Setelah situasi aman, mereka duduk di batu besar dekat sungai untuk beristirahat. Rani masih terlihat terguncang, namun ada senyum tipis di bibirnya. "Aku merasa dilindungi. Tapi anehnya, aku juga takut." Arga menatapnya, hati campur aduk antara kagum dan cemas. "Sejak aku menolongmu, banyak hal aneh terjadi. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau takdir." Hari itu, saat mereka melanjutkan perjalanan, Rani mulai menunjukkan kemampuan yang aneh. Ia menyentuh beberapa tanaman yang layu, dan tanaman itu perlahan tegak kembali, daunnya mengilap segar. Arga melihatnya dengan mata terbelalak. "Rani, apa yang kau lakukan?" Rani tampak kaget. Aku tidak tahu. Ini terjadi begitu saja." Mereka memutuskan kembali ke pondok menjelang sore, tetapi perasaan Arga campur aduk. Ia merasa ada kekuatan yang mulai muncul sejak ia menolong gadis itu. Kekuatan yang tidak sepenuhnya ia mengerti, tapi jelas nyata. Malam menjelang. Angin berdesir lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan daun yang terinjak. Rani duduk di tikar, menatap nyala api. Ia mengangkat tangannya, mencoba memahami sensasi aneh yang muncul di ujung jari-jari. "Aku bisa merasakan sesuatu," gumamnya. Arga menatapnya penuh perhatian. Ia merasa keajaiban ini bukan hanya untuk Rani, tapi mungkin juga untuknya sendiri. Sebagai orang yang selalu hidup sederhana,
Arga tak pernah membayangkan akan mengalami hal-hal seperti ini. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Arga menegang, mencari sumbernya. Namun saat ia menoleh keluar, ia melihat sepasang mata bercahaya dari balik pepohonan, menatap mereka lama sebelum menghilang. Arga merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Hutan ini jelas bukan tempat biasa. Rani menatapnya, khawatir. "Arga, apa kita aman di sini?" Arga menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Tapi aku akan menjagaimu. Kita akan menghadapi apapun bersama." Seiring malam semakin gelap, hutan terasa hidup dengan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Gemerisik daun, bisikan angin, dan hewan-hewan yang bergerak di tempat tersembunyi. Arga dan Rani duduk berdekatan, saling memberi rasa aman. Arga menyadari, meski ia awalnya hanya berniat menolong gadis ini, kini kehidupannya terikat oleh misteri yang lebih besar. Saat mereka menutup mata untuk tidur, Rani bermimpi lagi. Ia melihat cahaya putih memancar dari tangannya sendiri, menyebar ke pepohonan, sungai, dan bahkan ke langit malam. Dalam mimpinya, suara lembut berbisik, siapa yang menolong tanpa pamrih akan dibalas dengan berkah yang tak terduga. Rani terbangun dengan jantung berdebar, menatap Arga yang sedang tidur. Ia merasakan bahwa sesuatu telah berubah dalam hidup mereka berdua, bahwa keajaiban telah mulai bekerja, dan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Di luar, burung hantu putih kembali muncul, hinggap di jendela pondok, menatap mereka dengan mata bersinar di kegelapan malam. Suara sayapnya bergema di antara pepohonan, seperti menandakan bahwa hutan ini memiliki rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan bahwa Arga serta Rani telah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari itu, hutan kencana terasa berbeda dari biasanya. Matahari menembus celah pepohonan dengan cahaya hangat yang lembut, tetapi udara pagi membawa getaran yang aneh, seakan seluruh pepohonan, daun, dan sungai menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi. Arga dan Rani keluar dari pondok setelah sarapan sederhana. Arga membawa ember kecil, Rani mengikuti dengan langkah pelan namun mantap. Sejak hari kemarin, Rani mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Bunga-bunga yang layu di tepi jalan tiba-tiba mekar saat ia lewat. Air di sungai berkilau lebih terang saat ia menyentuhnya. Arga menatapnya dengan mata terbelalak, belum pernah melihat hal seperti ini. "Kau, ini, apa yang kau lakukan?" tanya Arga hati-hati, khawatir jika keajaiban ini bisa membahayakan mereka. Rani memandang tangannya sendiri yang berkilau samar. Aku tidak tahu. Ini terjadi begitu saja. Rasanya hangat, seperti sesuatu ingin keluar dariku." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang lebih dalam ke hutan. Kabut tipis masih menggantung di udara, menciptakan suasana mistis. Setiap langkah terasa hening, seolah alam menahan napas, mengawasi gerak-gerik mereka. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan lembut dari arah sungai. Arga segera berlari, diikuti Rani. Di tepi sungai, mereka melihat seekor rusa betina yang terjebak di lumpur tebal. Rusa itu gemetar, matanya panik, tubuhnya tenggelam sebagian dalam lumpur. Arga menelan ludah. Jika tidak segera diselamatkan, hewan itu bisa mati kelelahan. Aku akan mencoba," kata Arga, bersiap menembus lumpur untuk menolong. Namun lumpur itu licin dan dalam. Ia takut akan terseret. Rani menatapnya, ragu. Tiba-tiba, tanpa sadar, ia mengangkat tangannya ke arah rusa. Sebuah cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, menyebar ke lumpur di sekitar rusa. Arga tertegun. Lumpur itu bergerak perlahan,
seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorong rusa ke arah tepi sungai. Rusa itu berhasil keluar, gemetar tapi selamat. Arga menatap Rani dengan mata berbinar, kagum dan takut sekaligus. Kau melakukan itu?" tanya Arga. Rani memandang tangannya sendiri, terkejut. Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin menolong." Sejak kejadian itu, Arga mulai menyadari bahwa keajaiban yang menyertai Rani bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memutuskan untuk kembali ke pondok, tetapi perjalanan pulang terasa berbeda. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak lebih hidup, daun-daun berkilau lebih terang. Bahkan burung-burung yang biasanya bersembunyi kini mendekat, seakan menyambut kehadiran Rani. Arga mulai merasakan bahwa gadis ini bukan hanya korban dari hutan, tapi pembawa perubahan. Saat mereka tiba di pondok, Rani duduk di depan api, menatap nyala api dengan tatapan kosong namun damai. "Arga, aku merasa berbeda. Tubuhku rasanya ringan. Seperti ada energi baru yang mengalir." Arga duduk di sampingnya, menatapnya dengan serius. Kau pasti membawa sesuatu yang istimewa. Aku tidak tahu apa, tapi aku bisa merasakannya." Rani mengangguk, tapi takut dengan kekuatan yang muncul tiba-tiba. Ia takut jika energi itu bisa membahayakan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun perlahan. Suara air menimpa atap rumbia pondok, menciptakan irama tenang yang membuat hati mereka sedikit lega. Namun tiba-tiba, di tengah malam, suara gaduh terdengar dari luar, sebuah suara seperti ranting patah, diikuti oleh suara binatang yang mengaum keras. Arga segera bangun, memegang parang, dan memeriksa luar pondok. Di luar, seekor serigala besar tampak mengintai. Matanya menatap Rani, geram dan agresif. Arga maju, bersiap menghadapi serigala itu. Namun Rani, tanpa sadar, mengangkat tangan. Seketika, cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menembus kegelapan. Serigala itu berhenti, matanya terpaku pada cahaya itu, kemudian mundur pelan, lalu menghilang di kegelapan hutan. Arga menatap Rani, tak percaya. "Ini luar biasa. Kau benar-benar membawa kekuatan itu." Rani menunduk, menangis pelan. Aku takut, Arga. Aku tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Aku hanya tahu, aku ingin melindungi orang yang menolongku." Arga menghela napas panjang, menyadari bahwa gadis ini bukan hanya anak yang ia selamatkan. Ia adalah penanda sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membawa kebaikan atau bahaya. Ia merasa hidupnya kini terikat dengan takdir Rani, dan bahwa bersama gadis ini, ia mungkin akan mengalami hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, sebelum tidur, Rani menatap langit gelap di luar jendela. Ia merasakan energi aneh berputar di sekelilingnya, seakan alam sendiri menunggu langkah berikutnya. Aku merasa ada sesuatu yang menunggu kita, gumamnya. Arga menatapnya, mengangguk. Aku merasakannya juga. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Tanpa mereka sadari, hutan kencana mulai berbisik pada mereka. Melalui suara angin, cahaya yang berkilau di dedaunan, dan binatang-binatang yang tampak menonton dari kejauhan. Arga dan Rani menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia biasa di tengah hutan, melainkan bagian dari takdir yang lebih besar, dan bahwa kekuatan yang muncul dalam diri Rani adalah awal dari perjalanan yang akan membawa keajaiban besar bagi mereka berdua. Malam itu, burung hantu putih muncul lagi,
hinggap di cabang pohon dekat pondok. Matanya menatap mereka, seakan memberi pesan, perjalanan baru telah dimulai. Siap-siap menghadapi takdirmu. Arga menatap Rani yang terlelap, hatinya campur aduk antara kagum, khawatir, dan penasaran. Ia tahu satu hal, hidupnya kini tidak akan pernah sama lagi. Gadis yang ia selamatkan di hutan bukan hanya membawa misteri, tapi juga keajaiban yang siap mengubah segalanya. Hari itu, hutan kencana tampak lebih hidup dari biasanya. Matahari pagi menembus celah pepohonan, menciptakan corak cahaya yang menari-nari di atas tanah lembab. Aroma tanah basah dan dedaunan yang segar memenuhi udara, sementara kicauan burung terdengar lebih merdu dari biasanya. Namun bagi Arga, ada perasaan aneh di hatinya, sebuah firasat bahwa hari ini bukanlah hari biasa. Rani sudah bangun lebih awal. Ia duduk di pinggir sungai kecil, menatap air yang mengalir pelan. Tangan kanannya digerakkan perlahan di atas permukaan air, dan tanpa ia sadari, air itu berkilau seperti cahaya perak. Arga menatapnya dengan kagum dan sedikit khawatir. "Kau lagi-lagi melakukan itu?" tanya Arga pelan, takut mengagetkan gadis itu. Rani menoleh, matanya bersinar dengan campuran ketakutan dan takjub. Aku tidak sengaja. Tapi rasanya, aku bisa merasakan sesuatu yang ingin menolong." Mereka memutuskan berjalan menyusuri hutan lebih jauh, lebih dalam daripada sebelumnya. Arga ingin mencari madu liar seperti biasanya, tapi hatinya tetap siaga. Ia tahu sejak menolong Rani, hidupnya mulai berubah. Ada keajaiban di sekeliling gadis itu, dan ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap hal-hal yang aneh. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara rintihan lemah. Arga segera menoleh dan melihat seekor anak rusa terjerat di akar pohon. Tubuhnya kecil, gemetar, dan matanya besar penuh ketakutan. Arga ingin berlari menolong, namun ia tahu lumpur di sekitar akar itu licin dan berbahaya. Rani menatap situasi itu. Ia mengangkat tangannya secara spontan, dan cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, menyebar ke akar-akar yang menjerat rusa. Dengan perlahan, akar-akar itu bergerak, membuka jalan, dan anak rusa itu berhasil bebas. Rusa itu menatap Rani sesaat, kemudian berlari masuk ke hutan, meninggalkan Arga dan Rani terpana. "Ini luar biasa," desis Arga. "Kau, apa yang terjadi padamu?" Rani menggenggam tangannya sendiri, masih terkejut. Aku tidak tahu. Aku merasa seolah ada kekuatan yang ingin keluar, tapi aku tidak bisa mengendalikannya." Mereka melanjutkan perjalanan, tapi hutan semakin terasa hidup dan penuh misteri. Pohon-pohon tinggi tampak menunduk seolah menyapa mereka, daun-daun bergemerisik mengikuti langkah mereka. Arga mulai menyadari bahwa Rani bukan hanya anak yang ia selamatkan, tapi pembawa keajaiban yang bisa memengaruhi alam. Di tepi sungai lain, mereka menemukan sebuah batu besar yang retak dan mengeluarkan cahaya samar dari celahnya. Rani mendekat tanpa disadari Arga. Begitu ia menyentuh batu itu, cahaya keluar lebih terang, membentuk pola seperti tulisan kuno yang berputar di udara, sebelum kemudian memudar. Arga menatapnya dengan mulut ternganga. Kau melakukan ini juga?" tanya Arga. Rani menunduk, wajahnya pucat. Aku tidak tahu. Rasanya seperti sesuatu ingin aku lakukan, tapi aku tidak mengerti." Mereka memutuskan kembali ke pondok menjelang sore. Sepanjang perjalanan, hutan tampak lebih bersahabat, burung-burung mengikuti mereka, bunga-bunga mekar di mana-mana, dan udara terasa hangat meski matahari hampir tenggelam. Arga menyadari sesuatu.
keajaiban Rani bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh hutan. Saat malam tiba, hujan turun perlahan, menimpa atap pondok. Arga menyalakan api, dan Rani duduk di dekatnya, menatap nyala api dengan pandangan kosong namun damai. "Aku takut, Arga," bisik Rani. "Kekuatan ini, aku tidak mengerti. Aku takut bisa menyakiti orang atau membuat sesuatu terjadi yang tidak bisa aku kendalikan." Arga menggenggam tangannya, menatap mata gadis itu dengan tegas. "Kau tidak sendiri. Aku akan menjagamu. Kau menyelamatkan aku dulu, sekarang giliran aku melindungimu. Kita akan menghadapi semua ini bersama." Saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Arga berdiri, membawa parang, menatap keluar pondok. Di tengah hujan, seekor serigala besar muncul, matanya menatap Rani dengan agresif. Arga bersiap maju, tetapi Rani mengangkat tangannya tanpa sadar. Seketika, cahaya lembut memancar darinya, menembus kegelapan, membuat serigala itu berhenti, menunduk, lalu mundur pelan sebelum menghilang di balik pepohonan. Arga menatap Rani dengan campuran kagum dan takut. "Ini, keajaibanmu sudah jelas. Kau membawa sesuatu yang luar biasa." Rani menunduk, menahan air mata. Aku ingin menggunakan ini untuk kebaikan, tapi aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Malam itu, mereka berdua duduk diam di dekat api. Hutan kencana terasa hidup, penuh suara misterius, gemerisik dedaunan, aliran sungai, dan hewan-hewan yang bergerak di kejauhan. Burung hantu putih muncul lagi, hinggap di cabang dekat pondok. Matanya menatap mereka dengan intens, seolah memberi pesan, perjalanan baru ini membawa keajaiban, tapi juga tantangan. Arga menyadari satu hal, hidupnya kini tidak akan pernah sama lagi. Gadis yang ia selamatkan dari hutan bukan hanya membawa misteri, tapi juga keajaiban yang siap mengubah segalanya. Dan malam itu, dengan cahaya hujan yang menimpa dedaunan, Arga merasakan bahwa mereka berdua telah memasuki babak baru dalam hidup mereka, babak di mana keajaiban, bahaya, dan takdir akan saling bertaut, membentuk perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan. Rani menatap langit gelap di luar jendela pondok. Ia merasakan energi aneh berputar di sekelilingnya, seakan seluruh hutan menunggu langkah berikutnya. Aku merasa ada sesuatu yang menunggu kita, gumamnya. Arga mengangguk, memegang tangannya erat. Aku merasakannya juga. Tapi apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Dan di atas sana, burung hantu putih kembali mengawasi mereka, matanya bersinar dalam kegelapan. Seakan berkata bahwa keajaiban yang baru saja muncul hanyalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup Arga dan Rani selamanya. Pagi itu, hutan kencana diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Suara burung terdengar merdu, namun ada ketegangan yang terasa di antara pohon-pohon tinggi. Arga dan Rani bersiap untuk menjelajahi bagian hutan yang lebih jauh, tempat belum pernah mereka datangi sebelumnya. Arga membawa tas berisi beberapa perlengkapan sederhana, tali, pisau, dan bekal air. Rani mengikuti di belakangnya, matanya terus menatap sekeliling dengan hati-hati. Meski semangatnya meningkat, ada kegelisahan yang terasa pada langkahnya. Arga bisa merasakannya. "Kau tidak perlu takut," kata Arga lembut, menepuk bahunya. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Rani menoleh, menatap Arga, dan tersenyum tipis. Aku akan mencoba." Tapi rasanya,
Ada sesuatu di hutan ini yang ingin menguji kita. Mereka berjalan melewati jalur setapak yang sempit. Setiap langkah menimbulkan suara gemerisik daun, dan terkadang terdengar suara binatang dari kejauhan. Hutan tanpa hidup seakan menyaksikan setiap gerak mereka. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari semak-semak. Seekor beruang hitam besar muncul, matanya menatap tajam ke arah mereka. Arga segera menempatkan Rani di belakangnya, bersiap menghadapi bahaya. Namun sebelum ia bisa mengambil langkah maju, Rani mengangkat tangannya dan cahaya lembut memancar dari tubuhnya. Beruang itu berhenti sejenak, menatap ke arah cahaya, lalu perlahan mundur, menghilang di balik pepohonan. Arga terkejut, matanya membelalak. Kau benar-benar membawa keajaiban itu. Rani menunduk, wajahnya pucat. Aku tidak mengerti. Tapi aku merasa harus melindungi kita. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk berjalan lebih jauh, menuju sungai besar yang mengalir deras. Arga ingin mencari tempat aman untuk beristirahat sejenak, tapi Rani tampak ragu. Ia merasakan energi aneh di sekeliling sungai, seperti ada sesuatu yang menunggu mereka. Tiba-tiba, air sungai bergelombang lebih keras dari biasanya, dan arus deras menarik batang kayu besar menuju mereka. Arga hampir terseret arus saat mencoba menahan batang kayu itu. Rani, tanpa sadar, mengangkat tangannya. Cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, dan batang kayu itu berhenti melayang di udara seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Arga menatap Rani, tak percaya. Ini luar biasa. Kau bisa melakukan ini? Rani menunduk, tangannya gemetar. Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada kekuatan yang ingin keluar, tapi aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Mereka berhasil menepi ke tepi sungai. Arga duduk di batu besar, menatap Rani dengan kagum. Kau bukan hanya membawa keajaiban, Rani. Kau membawa perubahan di sekitarmu. Tapi kau harus belajar mengendalikan kekuatan ini, atau bisa berbahaya bagi kita sendiri. Rani menatap tangannya sendiri, yang masih berkilau samar. Ia merasa takut, tapi juga penasaran. Ia mulai memahami bahwa kekuatan yang muncul bukan sekadar untuk menolong hewan atau menahan bahaya, tapi mungkin juga bisa mengubah dunia di sekitar mereka. Saat mereka beristirahat, terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. Arga segera berdiri, membawa parang. Dari balik semak muncul sekelompok pencuri yang sedang mencari barang berharga di hutan. Mereka membawa tongkat dan senjata tajam, matanya menatap Rani dan Arga dengan niat jahat. Arga menatap Rani, lalu berkata, "Kita harus menghadapi mereka. Aku tidak tahu apa yang bisa kau lakukan, tapi kita harus selamatkan diri." Rani menatap mereka dengan tegang, lalu mengangkat tangannya. Cahaya lembut memancar, membentuk perisai tipis di sekeliling mereka. Pencuri itu mencoba maju, tapi seakan ada dinding tak terlihat yang menahan langkah mereka. Mereka terhenti, bingung dan takut. Arga memanfaatkan kesempatan itu, menyeret Rani ke tempat aman di balik batu besar. Ia menatap Rani, terheran-heran sekaligus kagum. Ini luar biasa. Kau bisa melindungi kita sendiri. Rani menunduk, gemetar. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi mereka ingin menyerang kita. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit. Cahaya Rani terus memancar, menahan pencuri agar tidak mendekat. Akhirnya, pencuri itu menyerah, mundur, dan menghilang di kegelapan hutan. Arga dan Rani terengah-engah, tapi selamat. Setelah situasi aman,
Arga memeluk Rani perlahan. Kau hebat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak ada di sini. Rani menunduk, air matanya menetes. Aku takut. Tapi aku juga merasa aku harus melindungi orang yang menolongku. Aku ingin menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan. Malam itu, di pondok, mereka duduk berdekatan, menatap api yang menari. Rani merasakan energi yang terus berputar di tubuhnya, seakan seluruh hutan menunggu langkahnya selanjutnya. Arga menyadari bahwa mereka baru saja menghadapi ujian pertama dari keajaiban Rani, dan bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan yang lebih besar dan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Burung hantu putih muncul lagi, hinggap di cabang dekat pondok. Matanya menatap mereka tajam, seakan memberi pesan, kekuatan yang kau miliki hanyalah awal. Masih banyak yang harus kau hadapi, dan banyak yang akan berubah. Arga menatap Rani, memegang tangannya erat. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Rani tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Meski takut, ia mulai memahami bahwa keajaiban dalam dirinya bukan hanya untuk melindungi, tapi juga untuk menguji keberanian dan keteguhan hati mereka berdua. Malam itu, mereka tidur dengan hati campur aduk, antara kagum, takut, dan penasaran. Tapi satu hal jelas, hidup mereka telah berubah selamanya, dan hutan kencana sedang menyiapkan ujian-ujian berikutnya yang akan menguji kekuatan, keberanian, dan ikatan mereka. Keesokan paginya, hutan kencana tampak lebih misterius dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi, menyelimuti jalur setapak yang mereka lalui. Aroma tanah basah dan dedaunan yang segar membuat udara terasa tebal dan hidup. Arga dan Rani berjalan dengan hati-hati, sadar bahwa hutan ini bukan tempat biasa. Rani masih terkesan dengan kejadian malam sebelumnya, kemampuannya menahan serangan pencuri. Namun rasa takut masih menguasainya. Arga, aku takut. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatanku bisa bekerja, bisiknya. Arga menatapnya lembut. Kau sudah melakukan hal luar biasa. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Aku merasa hutan ini memiliki rahasia yang ingin diperlihatkan padamu. Mereka terus berjalan, menembus kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah pohon-pohon besar. Rani menegang, tangannya secara otomatis terangkat, memancarkan cahaya lembut. Dari balik pepohonan muncul seekor macan tutul besar. Matanya menatap Rani, lalu Arga, penuh waspada. Namun kali ini, macan tutul itu tidak menyerang. Ia hanya menatap mereka beberapa detik sebelum berbalik dan melompat ke arah semak-semak, menghilang tanpa suara. Rani menatap Arga, kebingungan. Kenapa dia tidak menyerang? Arga mengerutkan dahi. Aku tidak tahu, tapi aku merasa hutan ini seakan mengenalmu. Seakan kau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah lembah tersembunyi, di mana sungai kecil mengalir deras. Di tengah lembah, terdapat sebuah pohon raksasa yang akarnya menembus tanah, batangnya berwarna keperakan, dan daun-daunnya bersinar lembut. Cahaya dari pohon itu memantul di sungai, menciptakan kilauan yang menakjubkan. Arga, lihat itu, bisik Rani. Matanya membesar, terpukau. Ia merasakan energi kuat mengalir dari pohon itu, seperti sesuatu yang hidup dan sadar. Saat mereka mendekat, suara lembut terdengar dari arah pohon, seperti bisikan angin yang membentuk kata-kata. Selamat datang, penolong. Kekuatanmu telah dipanggil,
dan kini waktumu untuk memahami rahasia hutan ini telah tiba. Rani gemetar, tak percaya dengan apa yang didengar telinganya. Arga menatapnya, matanya penuh heran dan khawatir. "Kau mendengar itu juga, kan?" tanyanya. Rani mengangguk. Aku tidak mengerti, tapi rasanya benar." Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari tanah di sekitar pohon, membentuk pola seperti peta yang berputar di udara. Arga menyadari bahwa pola itu menunjukkan jalur rahasia di hutan, tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Rani menatap pola itu, tangannya bergetar saat cahaya itu menyentuh ujung jarinya. Seakan mendengar sentuhannya, pola itu bergerak lebih cepat, menunjukkan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun di lembah sebelah. Arga menatap Rani dengan kagum. Kau bisa membaca ini? Bisa merasakan jalurnya?" Rani menunduk. Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada sesuatu yang memandu tanganku, memberitahuku arah yang benar. Mereka memutuskan mengikuti jalur yang ditunjukkan cahaya itu. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke hutan, ke tempat-tempat yang belum pernah dijamah manusia. Tanah lembab, akar-akar menonjol, dan suara hewan liar menemani perjalanan mereka. Namun Rani merasa aman, karena setiap langkahnya diikuti cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya. Saat mereka tiba di gua tersembunyi, air terjun menutupi mulut gua dengan tirai air yang deras. Arga ragu untuk masuk, tapi Rani memandangnya dengan keyakinan. "Aku merasakannya, Arga. Ada sesuatu di dalam gua ini yang penting untuk kita berdua." Mereka menembus tirai air dengan hati-hati. Di dalam gua, cahaya dari stalaktit dan stalagmit membentuk pola yang menakjubkan. Di tengah gua, terdapat sebuah kolam kristal, airnya jernih dan berkilau seperti cermin. Rani mendekat, tangannya menyentuh permukaan air, dan seketika air itu berkilau lebih terang, memantulkan wajah mereka berdua. Tiba-tiba, bayangan muncul di permukaan kolam. Bayangan itu berubah menjadi sosok seorang wanita tua, berpakaian seperti penjaga hutan. Suaranya lembut namun tegas, bergema di seluruh gua. "Rani, Arga, kalian yang menolong dan dipanggil ke hutan ini, telah dipilih untuk menjaga keseimbangan alam. Kekuatanmu, Rani, adalah hadiah yang harus digunakan dengan hati-hati. Dan kalian berdua akan diuji." Arga menatap Rani, matanya berbinar. "Jadi ini semua bukan kebetulan?" Rani menunduk, suara gemetar. Aku rasa tidak. Hutan ini seakan memanggil kita. Dan aku merasa kekuatanku baru permulaan." Wanita tua itu melanjutkan, "Hutan kencana menyimpan rahasia kuno. Banyak yang ingin mengambilnya, tapi hanya mereka yang murni hatinya yang bisa menggunakannya untuk kebaikan. Arga, keberanianmu menolong Rani telah membuka jalan ini. Rani, kekuatanmu akan diuji oleh tantangan nyata." Seketika, kolam berkilau lebih terang, membentuk pusaran cahaya di udara. Arga dan Rani menatapnya, terpukau dan sedikit takut. Mereka menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Hutan ini bukan sekadar tempat yang mereka jelajahi, tapi tempat di mana rahasia, kekuatan, dan takdir bertemu. Malam itu, saat mereka keluar dari gua, burung hantu putih muncul lagi, menatap mereka tajam. Arga dan Rani merasa seakan seluruh hutan mengawasi, menunggu langkah berikutnya. Arga menggenggam tangan Rani, berkata dengan yakin, "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu." Rani tersenyum tipis, meski gemetar.
Ia menyadari satu hal, keajaiban yang muncul dalam dirinya bukan hanya untuk menolong, tapi juga untuk mengungkap rahasia hutan yang telah lama tersembunyi. Dan malam itu, mereka berdua tahu bahwa ujian berikutnya akan lebih besar, lebih sulit, dan akan menguji kekuatan, keberanian, dan ikatan mereka lebih dari sebelumnya. Pagi itu, hutan kencana tampak berbeda. Kabut masih tebal, namun ada kesan tegang yang sulit dijelaskan. Setiap daun yang bergemerisik terdengar seperti bisikan, setiap cabang yang patah menimbulkan detak jantung lebih cepat. Arga dan Rani berjalan dengan hati-hati, menyadari bahwa ujian sesungguhnya dari hutan kini mulai muncul. Rani menggenggam tangan Arga, merasa sedikit aman dengan kehadirannya. "Arga, aku merasa ada sesuatu yang mengintai kita," bisiknya. Arga menatap sekeliling, matanya tajam. "Aku merasakannya juga. Kita harus berhati-hati. Hutan ini tidak ramah bagi mereka yang belum siap." Mereka menembus semak-semak lebat menuju lembah yang lebih dalam, di mana suara air mengalir deras terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di kanan mereka. Arga segera menahan Rani dan menunjuk ke arah suara itu. Dari balik pepohonan muncul sekelompok pemburu gelap, berpakaian hitam, mata mereka tajam, dan tampak ingin menangkap sesuatu. Rani menelan ludah. Ia bisa merasakan niat jahat mereka, tapi kekuatannya muncul tanpa disadari. Cahaya lembut mulai memancar dari tangannya, membuat daun-daun bergetar di sekitarnya. Arga menarik napas panjang. "Kita harus menghadapinya. Tapi kita harus pintar. Jangan gegabah." Pemburu itu mulai mendekat, membawa jaring dan alat tajam. Arga memandang Rani. "Kau bisa melakukan sesuatu, kan?" Rani mengangguk, tapi wajahnya masih pucat. Aku akan mencoba. Tapi aku takut kalau aku salah." Saat pemburu hampir mencapai mereka, Rani mengangkat tangannya. Cahaya lembut memancar dengan intensitas yang meningkat, menciptakan semacam perisai yang memisahkan mereka dari pemburu. Angin seolah ikut berputar mengikuti cahaya itu, membuat ranting-ranting pohon menari dan menciptakan suara yang menakutkan. Pemburu itu terhenti, ragu-ragu. Mereka mencoba mendekat, tapi setiap langkah membuat mereka tersandung akar atau terpental oleh tiupan angin lembut yang muncul dari kekuatan Rani. Arga memanfaatkan kesempatan itu, menarik Rani ke arah sungai, tempat mereka bisa mengatur strategi. Ini luar biasa," bisik Arga. "Kau bisa menahan mereka tanpa menyakiti mereka." Rani menunduk, gemetar. Aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya sepenuhnya. Tapi aku merasa harus melindungi kita." Mereka berhasil menepi di balik batu besar. Arga menatap Rani dengan serius. "Kita tidak bisa terus lari. Kita harus menemukan cara untuk menghadapi mereka dan keluar dari sini dengan selamat." Rani mengangguk. Ia menatap tangannya sendiri, cahaya lembut masih bergetar di sekelilingnya. Aku siap mencoba. Aku tidak akan membiarkan mereka menang." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seekor serigala hitam besar muncul, matanya merah menyala, menatap mereka dengan ganas. Arga menahan napas. Ini lebih berbahaya dari pemburu itu. Rani merasakan energi dalam dirinya mengalir lebih kuat. Ia menatap serigala itu, dan cahaya dari tangannya membentuk pola aneh di udara, seperti jaring cahaya yang menahan serigala agar tidak mendekat. Serigala itu menyalak, geram, tapi seakan kekuatan Rani menahannya. Arga memanfaatkan momen itu untuk memindahkan Rani ke tempat aman di balik batu besar. "Kau hebat, kau bisa menahan makhluk itu," katanya.
Rani menunduk, menahan napas. Aku merasa takut. Tapi aku harus melindungi kita berdua. Pertarungan batin dan fisik itu berlangsung beberapa menit. Cahaya Rani terus memancar, menahan pemburu dan serigala agar tidak mendekat. Angin berputar, dedaunan beterbangan, menciptakan suasana seperti badai kecil di hutan. Akhirnya, serigala itu mundur, pemburu itu bingung dan menyerah, lalu menghilang ke arah gelap hutan. Arga dan Rani terengah-engah, basah karena keringat dan embun. Arga memeluk Rani perlahan. Kau luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak ada di sini. Rani menunduk, air mata menetes. Aku takut. Tapi aku juga merasa, aku bisa melakukan ini karena kau ada di sini bersamaku. Mereka memutuskan kembali ke pondok menjelang sore. Sepanjang perjalanan, hutan terasa lebih hidup dan penuh energi. Bunga-bunga mekar, burung-burung mengikuti langkah mereka, dan air sungai berkilau lebih terang dari biasanya. Arga menyadari satu hal, keajaiban Rani bukan hanya untuk melindungi mereka, tapi untuk menjaga keseimbangan hutan ini sendiri. Saat malam tiba, mereka duduk di dekat api pondok. Rani menatap api dengan pandangan kosong namun damai. Arga, aku merasa kekuatanku semakin besar. Tapi aku juga merasa tanggung jawabnya berat. Aku takut kalau aku salah menggunakan kekuatan ini. Arga menggenggam tangannya. Kau tidak sendiri. Kita akan belajar bersama. Kau membawa keajaiban, dan aku akan menjagamu. Kita akan menghadapi semua ujian ini bersama-sama. Tiba-tiba, burung hantu putih muncul lagi, hinggap di cabang dekat pondok. Matanya menatap mereka tajam, seakan memberi pesan, ujian pertama telah dilalui. Masih banyak bahaya menunggu. Keberanian, keteguhan hati, dan ikatanmu akan diuji lebih berat. Rani menatap Arga, tersenyum tipis. Meski masih gemetar, ia mulai memahami satu hal penting. Keajaiban dalam dirinya bukan hanya untuk menyelamatkan orang, tapi juga untuk menghadapi bahaya, mengungkap rahasia hutan, dan melindungi keseimbangan alam. Malam itu, mereka tidur dengan hati campur aduk, antara kagum, takut, dan penasaran. Namun satu hal jelas, hidup mereka telah berubah selamanya, dan hutan kencana sedang menyiapkan ujian berikutnya yang akan lebih besar, lebih menantang, dan lebih menguji ikatan mereka. Keesokan harinya, hutan kencana terasa lebih tenang namun misterius. Kabut pagi menutup pepohonan tinggi, menimbulkan nuansa magis yang membuat Arga dan Rani berjalan dengan hati-hati. Mereka tahu, perjalanan mereka kini semakin mendekati titik di mana rahasia hutan akan sepenuhnya terungkap. Rani berjalan di depan, tangannya masih memancarkan cahaya lembut, seakan menuntun jalan mereka. Arga, aku merasa ada sesuatu yang sangat besar menunggu kita di depan, katanya pelan. Arga mengangguk, matanya tajam mengamati sekeliling. Aku merasakannya juga. Rasanya seperti, ini adalah ujian terakhir sebelum kau benar-benar memahami kekuatanmu. Mereka menyusuri jalur setapak sempit yang berkelok-kelok hingga tiba di sebuah lembah yang luas. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah pohon raksasa dengan daun berwarna emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Akar pohon itu menjalar ke segala arah, seolah membentuk labirin alami. Di sekelilingnya, hutan tanpa hidup, hewan-hewan berdatangan, burung berkicau merdu, dan angin berdesir seperti membisikkan kata-kata. Rani menatap pohon itu dengan takjub. Arga, aku merasa, disinilah semua rahasia hutan ini. Arga menyentuh bahunya, menenangkan.
kau siap?" Rani menarik napas dalam-dalam. "Aku harus siap. Ini waktuku." Saat mereka mendekat, cahaya dari Rani memancar lebih kuat, berinteraksi dengan cahaya emas dari pohon itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari akar pohon muncul sebuah portal cahaya yang berputar perlahan. Portal itu memunculkan gambaran hutan yang lebih luas, sungai berkilauan, dan makhluk-makhluk ajaib yang seakan menunggu. Arga menatap Rani dengan takjub. Kau melakukan ini?" Rani menunduk, suara gemetar. Aku tidak tahu. Tapi rasanya, seperti kekuatan ini ingin menunjukkan sesuatu padaku. Sesuatu yang takdir kita. Tiba-tiba, dari portal itu, muncul bayangan gelap, sebuah makhluk besar, samar, dengan mata merah menyala, tampak marah dan mengancam. "Ini, apa itu?" bisik Arga, tangannya menggenggam parang. Rani menatap bayangan itu, cahaya dari tangannya memancar lebih kuat, membentuk pelindung di sekitar mereka. Aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa lari lagi." Makhluk itu bergerak cepat, menyerang cahaya Rani. Namun cahaya itu tidak luntur. Sebaliknya, cahaya dari Rani bersatu dengan cahaya pohon emas, membentuk energi besar yang menahan makhluk gelap itu. Arga melihat tubuh Rani bergetar dengan intensitas yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah momen di mana keajaiban Rani mencapai puncaknya. "Arga, aku bisa melakukannya, tapi aku membutuhkanmu," kata Rani, suaranya tegas namun bergetar. Arga menggenggam tangannya erat. "Kita lakukan bersama." Dengan kekuatan gabungan keberanian Arga dan cahaya Rani, makhluk gelap itu mulai melemah. Energi cahaya membentuk pola seperti jaring di udara, menahan makhluk itu dan memaksanya mundur. Hutan di sekitar mereka bergetar, burung-burung beterbangan, dan angin membawa suara bisikan yang samar, "Kekuatanmu telah dipilih. Keberanianmu telah diuji. Kini, takdirmu terbuka." Makhluk gelap itu akhirnya lenyap, dan portal cahaya menghilang perlahan. Pohon emas tetap berdiri megah, cahaya dari Rani memudar menjadi lembut. Rani jatuh terduduk, kelelahan tapi tersenyum lega. Arga segera duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Kau luar biasa, Rani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau tidak di sini." Rani menatap Arga, mata bersinar. Aku merasa kekuatan ini bukan hanya untukku. Rasanya, kita dipilih untuk melindungi hutan dan juga untuk menjalani takdir kita bersama." Arga tersenyum. "Kau benar. Kita bukan hanya penolong dan yang ditolong. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Di tengah heningnya hutan, tiba-tiba muncul sosok wanita tua yang mereka lihat di gua sebelumnya. "Rani, Arga, kalian telah lulus ujian terakhir. Kekuatanmu, Rani, kini sepenuhnya terbangun. Dan Arga, keberanianmu telah membuktikan bahwa kalian pantas menghadapi takdir kalian." Wanita itu mengulurkan tangannya, dan cahaya dari pohon emas mengalir ke tangan mereka berdua. Arga dan Rani merasakan energi hangat yang mengalir, mengisi mereka dengan kekuatan dan keyakinan baru. Kekuatan ini akan membimbing kalian, tapi juga menuntut tanggung jawab. Hutan Kencana kini menjadi bagian dari hidup kalian, dan hidup kalian menjadi bagian dari hutan ini. Rani menatap Arga, tersenyum. "Aku siap. Aku siap menghadapi apapun bersama-sama denganmu." Arga menggenggam tangannya erat. "Aku juga siap. Takdir kita kini terbuka,
dan kita akan menghadapinya tanpa takut. Malam itu, mereka kembali ke pondok dengan hati yang ringan namun penuh semangat. Hutan kencana terasa lebih hidup, ramah, dan penuh harapan. Burung-burung beterbangan mengikuti langkah mereka, dan air sungai berkilau di bawah sinar bulan. Rani menatap langit malam, tangannya masih memancarkan cahaya lembut. Aku merasa hutan ini memberiku semua jawaban yang aku butuhkan. Tapi aku juga tahu, ini baru permulaan. Arga menatapnya, tersenyum. Ya, permulaan dari perjalanan baru. Kita telah melewati ujian, tapi hidup kita kini dipenuhi misteri, keajaiban, dan takdir yang menunggu untuk dijalani. Burung hantu putih muncul di cabang dekat pondok, matanya bersinar di kegelapan. Arga dan Rani menyadari satu hal penting, keajaiban yang muncul dalam diri Rani bukan hanya untuk menolong, tapi juga untuk membuka pintu takdir yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, mereka tidur dengan rasa tenang dan yakin. Mereka tahu, apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan menghadapi semuanya bersama, dengan keberanian, keajaiban, dan ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Pagi terakhir di hutan kencana tiba dengan sinar matahari yang lembut menembus kabut, menciptakan pemandangan magis yang belum pernah Arga dan Rani lihat sebelumnya. Setelah menghadapi ujian terakhir, keduanya menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Setiap daun, setiap burung, bahkan aliran sungai terasa menyimpan rahasia dan keajaiban yang kini menjadi bagian dari mereka. Rani berjalan perlahan di tepi sungai, tangan memancarkan cahaya lembut, seolah menenangkan air yang beriak. Arga, aku merasa kekuatan ini bukan lagi beban. Aku bisa merasakannya mengalir bersama hatiku, menuntun langkah kita, katanya. Arga tersenyum, menatap Rani dengan bangga. Aku juga merasakannya. Keajaibanmu bukan hanya melindungi kita, tapi juga membimbing kita. Rasanya seperti hutan ini menjadi bagian dari hidup kita. Mereka memutuskan untuk menjelajahi lembah luas di mana pohon emas berdiri, tempat portal cahaya pertama kali muncul. Pohon itu bersinar lebih terang daripada sebelumnya, dan dari akar pohon muncul cahaya yang menuntun mereka ke sebuah danau kristal tersembunyi. Airnya tenang, memantulkan cahaya emas dan putih yang lembut. Arga dan Rani berdiri di tepi danau, menatap bayangan mereka sendiri, yang kini terlihat lebih tegas, lebih percaya diri. Tiba-tiba, dari permukaan air muncul sosok makhluk cahaya menyerupai naga kecil, matanya bersinar hangat, dan suara lembutnya terdengar di telinga mereka. Selamat datang, para penolong dan penjaga. Kekuatan kalian telah melewati ujian terakhir, dan kini kalian dipanggil untuk menuntaskan takdir yang telah menunggu lama. Kekuatan kalian akan membawa perubahan bukan hanya bagi hutan ini, tapi juga bagi dunia luar. Rani menatap makhluk itu, hatinya berdebar. Aku siap. Aku ingin menggunakan kekuatanku untuk kebaikan, untuk melindungi, dan untuk menjawab panggilan hutan ini. Arga menggenggam tangannya erat. Dan aku akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi. Makhluk cahaya itu tersenyum, lalu meniupkan angin lembut ke arah mereka. Angin itu membawa kilatan cahaya yang masuk ke dalam tubuh mereka, memberikan energi hangat dan rasa tenang yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rani merasakan kekuatannya semakin stabil, lebih jelas, dan bisa dikendalikan sepenuhnya. Arga merasakan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa, seperti siap menghadapi apapun. Tak lama kemudian, suara lembut wanita tua muncul dari pepohonan. Rani, Arga, kalian telah melewati semua ujian dengan keberanian dan hati yang murni. Kekuatanmu, Rani, kini dapat mengubah dan menjaga keseimbangan alam.
dan kalian berdua telah menemukan takdir kalian. Ini adalah awal dari perubahan besar, bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk dunia di sekitar kalian. Rani menunduk, air mata bahagia menetes. Aku tidak pernah menyangka keajaiban ini benar-benar nyata. Dan aku bisa merasakannya karena kau, Arga. Aku tidak akan pernah bisa menghadapi semuanya sendirian. Arga tersenyum lembut. Kau tidak sendirian. Kita sudah melewati semua ujian, dan kita akan terus berjalan bersama. Takdir kita telah terbuka, dan hutan ini menjadi bagian dari hidup kita. Tiba-tiba, cahaya dari pohon emas berkilauan lebih terang, membentuk portal kecil di atas danau. Portal itu menunjukkan pemandangan desa mereka, namun dengan perubahan yang ajaib, desa tampak lebih hidup, tanaman subur, hewan-hewan berkeliaran dengan aman, dan warga desa tampak lebih bahagia. Arga dan Rani menyadari bahwa kekuatan Rani bukan hanya untuk hutan, tapi juga untuk membawa perubahan positif ke dunia manusia. Rani menatap Arga. Arga, kita bisa membawa keajaiban ini kembali ke desa. Kita bisa membantu banyak orang. Arga menggenggam tangannya erat. Kita lakukan bersama. Keajaibanmu, keberanian kita, dan cinta kita akan membawa perubahan yang nyata. Mereka kembali ke desa dengan hati yang ringan namun penuh tekad. Setiap langkah terasa seperti diiringi cahaya lembut yang menuntun mereka, seolah seluruh hutan kencana mengiringi perjalanan mereka. Anak-anak berlari menyambut mereka, warga tersenyum melihat aura damai dan terang yang menyelimuti mereka. Rani mulai menggunakan kekuatannya untuk menolong desa, menyembuhkan tanaman yang layu, membersihkan sumber air, menenangkan hewan yang tersesat, dan memberi energi positif bagi warga yang lelah. Arga membantu dengan keberanian dan keteguhan hatinya, mengatur segala hal agar harmonis. Desa yang sebelumnya sederhana kini menjadi tempat penuh keajaiban, damai, dan kehidupan yang lebih baik. Di malam hari, mereka duduk di tepi sungai desa, memandangi cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Rani menatap Arga, tersenyum bahagia. Arga, aku tidak takut lagi. Aku merasa kita telah menemukan takdir kita. Hutan, desa, dan kita, semuanya kini saling terhubung. Arga menatap Rani dengan penuh cinta. Aku juga merasa begitu. Keajaiban ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang hati, keberanian, dan kasih yang kita miliki. Kita telah melewati semuanya, dan sekarang hidup kita berubah selamanya. Burung hantu putih muncul lagi, hinggap di pohon dekat mereka, menatap dengan mata bersinar. Kali ini, tatapannya bukan sekadar peringatan, tapi pengakuan, kalian telah lulus semua ujian. Keajaiban dan takdir telah menyatu. Perjalanan baru akan selalu menunggu, tapi kalian siap menghadapi semuanya. Rani menggenggam tangan Arga, tersenyum. Aku siap menghadapi masa depan, apapun yang datang. Bersama-sama denganmu. Arga menggenggamnya lebih erat. Dan aku juga siap. Keajaiban ini membawa kita ke takdir kita yang sesungguhnya. Kita akan menjalani hidup baru ini dengan penuh keberanian dan kasih. Malam itu, desa dipenuhi ketenangan dan cahaya lembut yang memancar dari Rani. Hutan kencana tampak jauh, namun tetap hadir dalam setiap langkah mereka. Keajaiban telah mengubah hidup mereka, bukan hanya untuk melindungi atau menolong, tapi juga untuk membuka takdir dan membawa perubahan yang abadi bagi dunia mereka. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, Arga dan Rani tahu satu hal pasti, hidup mereka telah berubah selamanya. Keajaiban itu nyata, takdir itu nyata, dan cinta serta keberanian mereka telah menyatukan semuanya menjadi satu perjalanan indah yang tak terlupakan.